Saya bisa jamin itu murni dari dia, ya. Dan meminta sumpah itu dari dia sendiri. Anda sudah lihat sendiri videonya itu, ya, Mm-mm. Mm-mm. di Instagram @pengacara mawar, ya. Dia mengangkat sumpahnya di sini, dia langsung menyampaikan apabila memang saya tidak ada memeras, ya, dan meminta uang kepada pelapor ini, ya, dan eh, dan tidak ada juga saya menerima uang dan meminta, maka sebaliknya sumpah ini akan berbalik kepada jaksa penuntut umum dan kepada pelapor Sandi Purnamasari. Bayangin loh, sampai menangis dia meneteskan itu. Karena dia Berarti merasa sangat terzalimi. Gitu. bentuk kekecewaan gitu ya Bang ya? Oh, sangat kecewa sekali dia. Masa yang dilaporkan apa, yang dituntut apa gitu kan? Kita juga kaget. Coba bayangin kalau memang itu terjadi pada keluarga kita. Terkait dengan sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen kemarin pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 telah dilangsungkan acara pledoi ataupun nota pembelaan atas tuntutan yang dilangsungkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Isa Jega dengan menuntut pasal pemerasan dengan ancaman, ya, 5 tahun penjara tuntutannya. Maka dari itu kemarin kita mengajukan pledoi nota pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Dan untuk membuktikan, karena kan yang di dalam barang bukti itu kan hanya 4 barang bukti yang diajukan oleh pelapor di dalam berkas perkara. Yang pertama itu barang buktinya itu yang pertama screenshot postingan tertanggal 17 Oktober 2024 terkait dengan sound the ship. Yang kedua yaitu berupa video terkait dengan sound the ship katanya. Terus yang ketiga yaitu flash disk dan ada sebuah handphone. Nah, di dalam barang bukti yang ada di dalam berkas perkara tersebut dan diuji dan diperiksa, tidak ada di situ barang bukti berupa barang bukti pemerasan seperti adanya uang dan adanya juga permintaan uang dan adanya juga terkait dengan buku tabungan rekening. Tidak ada itu. Maka dari itu, tuntutan terhadap Isa Jega terkait dengan pemerasan dengan ancaman itu adalah tuntutan yang ngawur dan ngaco. Kenapa saya bilang? Karena yang dilaporkan itu adalah pasal 27A terkait dengan pencemaran nama baik. Isa Jega juga dahulunya di BAP itu di kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik, bukan terkait pemerasan. Masa kita melaporkan pencemaran nama baik terus diadilinya pemerasan? Kan nggak masuk akal. Lain halnya kalau seumpamanya Isa Jega itu pernah diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan tuduhan pemerasan. Berarti kan sama sekali dia tidak pernah memberikan klarifikasi. Ini nggak fair dong, dan nggak adil, dan nggak objektif juga. Masa yang tidak ada dilaporkan dituduh pemerasan? Nah, persoalannya adalah Isa Jega hanya diperiksa terkait dengan pencemaran nama baik saja. Sedangkan koruptor saja untuk diadili dia dinyatakan bersalah, tentu harus ditanya dulu, disita dulu buku tabungannya, aliran dananya kemana, terus apa yang dicuci uangnya dan lain-lain. Ini nggak ada sama sekali. Pemerasannya juga dia nggak pernah meras orang. Kenapa dituduh pemerasan dengan ancaman? Apa yang diancam dia gitu loh. Nah, makanya ini sangat kita sesalkan sekali, ya, tindakan-tindakan ini merupakan salah satu tindakan kesewenang-wenangan menurut saya, ya, karena keberatan kita itu sudah kita tuangkan di dalam nota pembelaan kita ataupun pledoi kita. Bagaimana mungkin kita menghukum seseorang yang tidak dilaporkan terkait dengan tuduhan apa yang dipermasalahkan orang terhadap diri kita? Ini akan menjadi bahaya nanti kan gitu. Bagaimana kalau seumpamanya kita itu bermain media sosial, tiba-tiba nanti kita dituntut pemerasan. Ini aneh gitu dan janggal sekali gitu loh. Makanya saya curiga, ya, penahanan Isa Jega ini bukan didasarkan pada pencemaran nama baik. Mereka memasukkan pasal pemerasan itu agar bisa berdalih dan berdasar untuk menahan Isa Jega. Sebenarnya kasusnya tidak perlu ditahan karena ancaman pencemaran nama baik itu hanyalah 2 tahun penjara gitu. Tapi tiba-tiba dengan simsalabim abrakadabra, ya, pada waktu proses dakwaan itu
adanya dimasukin pasal 27B terkait dengan pemerasan dengan ancaman seperti itu. Ya, itu murni dari dia dan saya tidak ada membuat nota pembelaan dia, ya. Saya berani jamin itu dari dia pribadi yang buat, yang tulis, dan dari dalam isi hatinya, ya. Dan yang paling di sini menyita perhatian kita semua karena ini memang menjadi perhatian publik dan menjadi kasus yang sangat serius sekali. Ada seseorang yang berani melakukan sumpah mubahalah. Bayangin aja, ya, kalau orang itu tidak merasa teraniaya, tidak terjolimi, dia tidak akan berani itu. Saya juga kaget ketika dia bilang, Bang, tolong sampaikan sama pelapornya dan sampaikan kepada jaksa penuntut umum, saya menantang mereka mubahalah atas tuduhan pemerasan terhadap saya. Karena saya dituntut pemerasan dengan ancaman, kata dia gitu. Saya bisa jamin itu murni dari dia, ya. Dan meminta sumpah itu dari dia sendiri. Anda sudah lihat sendiri videonya itu, ya. Di Instagram @pengacara Mawar, ya, dia mengangkat sumpahnya di sini, dia langsung menyampaikan apabila memang saya tidak ada memeras, ya, dan meminta uang kepada pelapor ini, ya, dan tidak ada juga saya menerima uang dan meminta, maka sebaliknya sumpah ini akan berbalik kepada jaksa penuntut umum dan kepada pelapor Sandi Purnamasari. Bayangin loh, sampai menangis dia meneteskan itu. Karena dia Berarti merasa sangat terzalimi. bentuk kekecewaan gitu ya Bang ya? Oh, sangat kecewa sekali dia. Masa yang dilaporkan apa, yang dituntut apa gitu kan? Kita juga kaget. Coba bayangin kalau memang itu terjadi pada keluarga kita atau diri kita sendiri. Kita dituduh orang maling contohnya. Padahal kita tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Karena memang tidak terbukti itu, dicari-cari lagi pasal lain. Dituduhlah kita contohnya percobaan membunuh orang gitu. Jadi kan kaget juga kita. Di situ dia shock gitu loh. Loh, makanya ditanya kepada hakimnya, yang mulia kok saya dituntut pemerasan, kata dia gitu. Ada di sidang sebelumnya tanya itu. Nah, kan saya dilaporkan pencemaran nama baik. Itu loh protes dia kepada hakim. Karena jangankan dia, saya juga kaget gitu loh. Loh, yang dilaporin apa, yang diperiksa terkait pencemaran nama baik, yang diperiksa soundership, kok dituduh pemerasan? Pertanyaan saya begini, coba Anda buktikan berapa jumlah pemerasan yang dia lakukan. Berapa nilai nominal yang ia peras. Coba Anda tunjukkan, tidak ada. Ya, kalau ada dalam barang bukti itu, berapa nilai uangnya, berapa jumlah uangnya yang diperas dia masuk dalam barang bukti, potong kuping saya. Gitu, berani saya. Berarti Gak memang ada itu. sejauh ini dari pihak pelapor atau Sandi Purnamasarinya sendiri juga belum bisa memberikan bukti adanya pemerasan ya Bang? Bukan belum memberikan bukti, tidak ada barang bukti di dalam berkas perkara terkait dengan berapa uang yang diperas dan berapa jumlah uang yang diminta oleh Isa Jega kepada Sandi Purnamasari dan berapa aliran dana yang sudah masuk ke rekening Isa Jega. Nggak ada itu semua. Itu semua cuma framing opini aja itu. Chatnya semua, chattingan semua sudah diperlihatkan di dalam barang bukti itu. Sudah kita baca bersama-sama. Saya tidak ada di situ melihat saya mau jadi BA kamu, tidak ada. Di situ hanya percakapannya, biar saya tunjukin ke kamu ya. Percakapannya itu Assalamualaikum Neng. Saya dapat nomor Neng dari Dokter Oki. Iya gimana Neng? Itu yang tanya Isa, gimana Neng? Berarti kan ada percakapan sebelumnya antara Oki dengan Sandi Purnamasari. Makanya Isa menanya, ada apa Neng? Gitu loh istilahnya. Nah, makanya dijawab. Ditelepon, setelah ditelepon, ya sudah kita bertemu. Kapan kita bertemu? Cuma itu. Itu dibilang pemerasan. Pengancamannya di mana gitu loh. Makanya ini sangat aneh sekali ketika seseorang yang dituduh, disangkakan pencemaran nama baik, disulap menjadi pemerasan. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan terhadap masyarakat sipil. Dan ini harus memang dilawan seperti itu. Nggak bisa seperti ini. Itu bagaimana keadilan seperti ini? Makanya sudah kita sampaikan di dalam nota keberatan kita terkait dengan tuntutan itu. Dia berani bersumpah karena dia yakin dalam hati nuraninya itu. Dia tidak pernah melakukan pemerasan seperti apa yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum. Dan dia tidak
pernah meminta uang seperti apa pasal yang dituntut oleh penuntut umum. Makanya saya tantang kepada pelapor dan kepada jaksa kemarin. Coba kalian buktikan kalau saya salah, kalau kalian saya salah. Buktikan berapa uang yang diperas dia, mana uang yang diperasnya, dan berapa jumlah yang dia transfer. Kalau kamu bisa buktikan itu, jangankan kamu. Saya yang menghukum dia, saya bilang itu. Tapi, kalau memang kalian tidak bisa membuktikan itu, jangan hukum orang yang tidak bersalah. Kasihan, saya bilang itu. Bahkan saya juga bilang, saya mundur dari pengacaranya kalau memang dia ada meminta uang kepada kalian.